Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Narif Radipta Hermawan dari Teknik Geofisika dengan NLP terakhir 50172510078. Hari ini saya akan menjelaskan chapter 13 atau pengikisan massa. Hubungan dan dengan sistem bumi. Nah, geosfer menyediakan batuan dan tanah yang dapat tererosi. Erosi ini sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu chapter 12 yaitu tentang erosi. Hidrosfer, atmosfer, dan biosfer bekerja sama mengubah kemiringan dan kestabilan lereng. Aktivitas manusia dapat mempercepat perubahan bentuk lahan secara signifikan. Pengantar erosi massa. Erosi massa adalah pergerakan material ke bawah lereng akibat gravitasi. Proses ini bervariasi dari sangat lambat atau dalam bahasa Inggris creep hingga sangat cepat dan destruktif yaitu pada longsor. Bayan bencana besar disebabkan oleh longsor, seringkali sebagai bagian dari kejadian dalam alam lain seperti gempa dan badai. Klasifikasi erosi massa. Nah, erosi massa adalah pergerakan material ke bawah lereng akibat gravitasi. Proses ini bervariasi dari sangat lambat hingga sangat cepat. Banyak, nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah bukti dari contoh dari erosi massa pada 13.1 yaitu ada jatuhan atau fall, material jatuh bebas dari tebing. Ini bisa dilihat dari foto yang ini. Ge- Geseran translasi dan rotasi atau slide, massa bergerak di sepanjang bidang lembah. Jadi dia itu bergerak secara horizontal gini. Aliran atau flow material bergerak seperti fluida, tujuannya untuk membandingkan. Nah, bisa dilihat dari foto yang ini. Faktor pengendalian dalam pergerakan massa. Gravitasi adalah kekuatan utama yang menggerakkan material ke bawah lereng. Faktor lain yang memengaruhi stabilitas lereng termasuk air, kemiringan, jenis batuan, orientasi bidang bidang lemah, dan vegetasi. Beban tambahan dan aktivitas manusia dapat meningkatkan ketidakstabilan. Bisa dilihat di gambar 13.2, diagram menjelaskan hubungan gaya geser, gaya normal, dan resistensi geser pada lereng. Jadinya gravitasi ini karena karena pada bidang miring, jadi dapat diproyeksikan dalam sumbu X dan sumbu Y sehingga dapat proyeksikan ini. Mekanisme pemicu. Pemicu umum Pemicu umum longsor termasuk gempa bumi, hujan deras, dan kegiatan konstruksi. Tanah yang sudah tidak stabil dapat runtuh sewaktu-waktu jika pemicu terjadi. Pemicu mempercepat terjadinya pergerakan yang sebetulnya pasti terjadi secara alami. Jenis-jenis erosi massa. Ada yang pertama yaitu aliran merayap atau creep. Creep adalah pergerakan tanah yang sangat lambat, seringkali hanya beberapa milimeter per tahun. Ini disebabkan oleh perubahan kelembapan, siklus buku cair, serta aktivitas organisme. Dampaknya meliputi miringnya pohon, tiang, dan retakan struktur bangunan. Yang kedua, yaitu aliran tanah atau earth flow. Earth flow adalah aliran material berbutir halus yang bergerak seperti fluida, biasanya setelah terjun air. Kecepatan bervariasi dari lambat hingga cepat, pergerakan terus berulang selama hujan atau kegiatan manusia. Solidifikasi, Soliflukasi dan permafrost. Soliflukasi terjadi ketika tanah jenuh air bergerak ke di atas. Permafrost atau lapisan impermeable. Sangat umum di daerah dingin dengan tanah beku musiman. Vegetasi terbawa turun sehingga membentuk permukaan berkerut dan lobus tanah. Aliran material. Keempat, debris flow. Debris flow melibatkan campuran batuan besar, kerikil, tanah, dan air yang cepat mengalir. Umum setelah kebakaran hutan atau hujan ekstrim. Dapat menempuh jarak dan merusak bangunan serta jalan. Kelima, aliran lumpur atau mud flow. Aliran material halus bercampur air yang sangat kental, bergerak melalui saluran seperti sungai namun lebih lambat. Umum terjadi di daerah kering, gunung berapi aktif, dan pasca letusan. Longsor batuan dan longsoran batu. Nah, rockfall adalah jatuhan bebas
dari tebing rock slide adalah pergerakan massa batu di bidang lemah. Keduanya dapat dipicu oleh erosi, pembuka, pembukuan es, atau konstruksi. Di daerah pegunungan, pergerakan ini sangat cepat dan mematikan. Jadinya bisa dilihat di foto ini, yang bendera awal di sini, dan kemudian di sini tuh bendera jatuh karena bendera gak ada karena batuan ini itu jatuh. Lanjut, ada berbagai contoh lagi dari gambar 13,18 dan 13,19. Longsor bawah air. Longsor bawah air dapat mencapai ukuran jauh lebih besar dibanding daratan. Beberapa terjadi akibat gempa seperti longsor Newfoundland 1929 yang memutus kabel telekomunikasi. Potensi tsunami besar dapat muncul dari longsor bawah laut. Pencegahan longsor. Nah, stabilisasi lereng membuatkan rekayasa seperti drainase, tembok panahan, terasering, dan penanaman vegetasi. Pemahaman geologis lokasi sangat penting sebelum membangun. Banyak bencana terjadi hanya karena geologi lokasi diabaikan. Nah, di foto-foto ini adalah contoh-contoh dari pencegahan longsor. Nah, itu adalah sekian dari penjelasan saya. Saya Nadif Radita Harmawan. Terima kasih telah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.